Kehidupan memang tak pernah lepas dengan namanya fase jatuh bangun. Begitupun dengan ritme kehidupan selalu naik dan turun. Namun dengan usaha keras dan sabar menjalaninya, semua ujian kehidupan bisa akan terlewati. Hal itu juga yang dirasakan biduan cantik Jenita Janet. Di tengah masa-masa sulit lantaran pandemi COVID-19 yang tak kunjung mereda, Jenita Janet dan sang suami Danu Sofyan harus bekerja keras demi bertahan di masa pandemi dengan membuka sebuah usaha kuliner. Menariknya, usaha yang dirintis pertama kali pasca Janet dan Danu resmi menikah itu ternyata dipersembahkan spesial untuk kedua orang tua Janet. Suasana haru pun terlihat saat Janet mempersembahkan outlet usahanya itu kepada orang tuanya dengan memberikan kesempatan kepada kedua orang tuanya untuk memotong langsung pita sebagai simbol telah resmi dibukakan usaha kuliner itu. Berkah. Tenang ya Allah Bapak. Alhamdulillah. Siap Bu Bos, Pak Bos. Ini bisnis pertama kuliner saya di tengah pandemi seperti ini. Mudah-mudahan diberikan lancaran. Amin. Karena mudah-mudahan ini juga bisa menyerap banyak tenaga kerja, memberikan juga peluang usaha untuk teman-teman semua di tengah pandemi kayak gini. Kita akan resmikan untuk bisnis kuliner pertama kali ini didampingi sama suami saya. Dan sebenarnya bisnis ini yang pertama ini saya khususkan untuk ibu bapak saya. Amin. Alhamdulillah. Sedih, terharu, speechless lah kalau ngelihat kebahagiaan mama bapak. Nyangka nggak mau dikasih outlet di sini? Nggak nyangka, disangkanya perusahaan yang aja gitu. Seneng nggak? Seneng banget. Ya, pengen banget, makanya salah satu yang mungkin cara aku supaya mereka bisa nemenin saya di Jakarta yaitu dengan ngasih usaha lagi kepada mama bapak. Ini usahanya sempat vakum, mamaku seneng masak kan. Sempat aku bikinin restoran, tapi karena pandemi jadi harus tutup. Alhamdulillah nih udah setahun baru bisa bikinin usaha lagi. Mama bapak. Jujur saya tipe orang yang gak gampang nyerah gitu. Saya mau dihadang permasalahan gono gini. Harus susah juga cari rezeki gitu di pandemi kayak gini kan, syutingan juga susah kita ya tetap kita harus berjuang gimana pun caranya. Aku tetap harus jadi perempuan yang mandiri. Aku masih punya orang tua, masih punya keluarga, dan aku pun punya tanggung jawab terhadap diri aku sendiri. Aku jangan kalah sama pandemi. Intinya jaga kesehatan, imun kita harus baik. Alhamdulillah udah setahun vakum ya di resto, sekarang baru bangkit lagi. Mudah-mudahan dikasih kemudahan, dikasih kesehatan juga buat anak saya, Janet, sama Mas Danunya juga yang mendukung bisnis ini. Ya mudah-mudahan dikasih kelancaran kesehatan. Setahun Bapak juga udah vakum, gak nyangka dikasih kejutan sama anak saya. Walaupun dengan situasi keadaan begini, tapi alhamdulillah masih dikasih kelancaran, masih diberi kekuatan, lebih juga kesehatan. Alhamdulillah bisa dikasih kejutan sama Janet sekarang sama Anya. Terima kasih Bapak ucapkan, mudah-mudahan usaha ini lancar, terutama buat tingkat-tingkat yang ini bagus juga. Perjalanan Jenita Janet bangkit dari semua problematika kehidupan sebelumnya memang bukan sebuah perjalanan singkat. Pelantun tembang Di Reject itu telah melewati rentetan ujian panjang sebelum sampai berada di titik sekarang. Mulai dari proses perceraiannya yang pahit hingga polemik harta gonogini dengan mantan suaminya yang masih terus bergulir panas di Pengadilan Agama Bekasi. Semua itu tak membuat Janet gentar melewati terjalnya ujian kehidupan. Maka, air mata haru pun seakan tak sanggup terbendung kala Janet mengisahkan betapa besarnya cinta dan doa orang-orang terdekatnya yang selalu setia memberikan dukungan moral kepadanya selama ini. Dan seperti inilah ungkapan harapan orang tua Jenita Janet terkait polemik harta gonogini antara Janet dengan mantan suaminya Alif. Kalian mungkin bisa lihat sendiri ya, udah hampir 1 tahun
orang tua saya kayak ikut sedih gitu ngelihat saya. Ngelihat saya yang sedang menjalani sidang gonogini gitu. Mereka nggak tenang, tapi mereka coba untuk nggak nunjukin ke saya gitu. Begitupun saya coba untuk ya nggak boleh nyerah. Jadi itu dalam apa namanya masih belum beres kan gonogininya, tapi buat bapak mah ditunggu aja dah sampai di pengadilan beresnya gitu. Buat bapak, buat mama gimana? Ya juga pingin cepat selesai ini yang lagi urusan harta gonogininya, biar Janetnya cepat pulih kembali ya, kesehatannya gitu, apanya segalanya lah, biar gak banyak, soalnya kerjaannya banyak gitu, cepat selesai aja gitu. Sedih juga sih, sedih, bener emang sedih ngelihatnya di masa pandemi seperti ini harus ngurusin gonogini, ngurusin keluarga, banyaklah kerjaannya gitu. Mudah-mudahan cepat selesai aja. Ya Neng juga, ya kalau maaf kalau tiap ngasih bulanannya telat, ya kadang Ya, Neng juga harus, wah banyak yang mesti di. Pengertian sih mama juga. Tapi ya ini Neng usaha nabung, ngumpulin uang, dibantu sama suami banget untuk bisa bikin usaha ini. Ya mudah-mudahan bisa berkembang seluruh Indonesia ya mah. Mudah-mudahan doa mama, doa bapak. Ya Neng juga nggak nyangka masih dikasih rezeki sama Allah. Iya, masih di dalam seperti ini, pandemi seperti ini. Untung ada yang mendukungnya, ada Anu juga. Mudah-mudahan dikasih kesehatan, kelancaran. Amin ya Allah. Dikabul segala permaksudannya ya. Amin. Aduh. Iya, bahagia ini mah. Alhamdulillah nggak nyangka gitu. Ternyata di tengah-tengah kesusahan saya juga bingung gitu harus, kerja apa lagi ya. Sekarang kan dibatasi banget entertain gitu, kayak gitu-gitu. Nggak bisa off air. Tapi karena ya inilah rezeki pernikahan. Ada aja kita membuka jalan, bahkan membuka kesempatan rezeki untuk orang lain gitu. Bahkan yang mau gabung sama kita, sama-sama berusaha, ayo kita sharing profit gitu. Jadi kita benar-benar sama-sama pengen maju lah, sama-sama ngajak seluruh yang ada di Indonesia juga mungkin yang kena terdampak usahanya gara-gara pandemi. Jadi dari kemarin kita sounding terus, ayo yang mau gabung, ayo yang mau gabung. Mereka selalu nanya ke aku, gak pernah nanya yang Neng gimana sidang gitu, gak pernah nanya seperti itu. Tapi selalu ngedoain kayak mudah-mudahan rezekinya dilancarin ya Neng bahagia sekarang, udah menikah, udah ada pasangan gitu, tenang sekarang mah, pokoknya Neng harus bahagia gitu. Tapi kayak, wah mama selalu doain aku bahagia, terus aku juga kadang-kadang ketika aku mungkin sibuk segala macam juga keingetan orang tua gimana ya, aman nggak ya di sana, maksudnya ya mungkin mereka tidak menampakkan kesedihannya gitu, tapi ya tiap hari kan kita harus makan, tiap hari kita harus ada penghasilan ya. Sebelumnya, polemik harta gonogini bermula dari hubungan Janet dan Alif yang bersitegang terkait persoalan motor gede. Pasalnya, motor gede yang dibeli oleh Jenita Janet dari hasil jerih payahnya yang seharusnya menjadi harta bersama justru dijual Alif. Hal itu juga yang membuat Jenita Janet naik pitam dan melaporkan mantan suaminya itu ke polisi. Namun di sisi lain, Alif justru mengutarakan pengakuan yang berbeda dan membantah tudingan Jenita Janet yang menyebutkan alasan Alif menjual motor karena ingin menikah lagi. Oleh sebab itu, tak ingin pembagian harta gonogini makin berlarut-larut, pihak Alif berharap Jenita Janet membuka hatinya untuk berdamai dengan Alif. Bahkan sebagai bentuk niat baiknya, Alif kabarnya bersedia melanjutkan membayar cicilan biaya kredit rumah yang menjadi rebutan itu, serta mengganti uang yang telah dikeluarkan Janet untuk rumah itu. Ya, kalau buat Mas Alif katanya kalau misalnya dapat, dia kekeh banget. Saya tuh cuma minta rumah yang di Pura Melati, yang saya cicil itu, sama mobil Civic yang saya pakai. Katanya sih beritanya mau membawa istrinya dia masuk ke rumah itu. Sebenarnya itu kan saya sesuai sidang, kan dia yang menggugat saya. Dia ngelis semua set-set saya. Dia sendiri yang ngelis rumah ini sampai dia menominalkan sendiri gitu. Padahal tahu dari mana dia nominal seperti itu, kan saya yang beli gitu kan.
semua surat-suratnya kan di saya. Kalau memang ada uang dia, mungkin surat-suratnya nggak akan di saya tuh, ya. Entah apa yang mendasari Alif menjual motornya. Kalau memang motornya aset-asetnya masih ada sekarang ya, kalau nggak ada berarti benar dijual. Yang saya tahu motor itu dijual, dia katanya mau berumah tangga lagi, ya kan? Iya. Ya kita doakan saja, aku mendoakan semoga dapat pasangan yang bisa bikin Mas Alif lebih khusyuk lagi jadi imam, lebih bertanggung jawab lagi. Berani jamin 100% tuh. Sebelum nikah mereka pasti bikin pemisahan harta. Perjanjian pranikah, yakin saya. Ya buat keperluan saya dong. Karena kan saya waktu itu keluar dari rumah kan. Saya keluar dari rumah, tidak bawa apapun, hanya bawa motor aja. Saya ngekos, waktu itu cuma punya uang 2 juta, kos 1.500.000. Saya betul-betul bingung kan, harus kemana sih kan. Saya bilang, saya mau jual motor. Karena apa? Saya juga perlu hidup dong di Jakarta sendirian. Dia di rumah masih dengan makan enak, tidur nyaman, mobil 2, rumah di mana-mana. Akhirnya saya bilang sama dia, saya mau jual motor untuk hidup saya. Kami sih dari pihak penggugat sih pengennya sih, ya ini sih diselesaikan secara kekeluargaan aja lah ya. Karena sampai persidangan tadi pun dan persidangan sebelumnya pun Ibu Ketua Majelis masih menanyakan, ini bagaimana, masih bisa berdamai enggak kuasa tergugat? Ya dari pihak sana mengatakan tetap tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena yang diminta oleh Mas Alif dari item-item yang kami ajukan sebagai gugatan itu ya itu hanya 3. Yang pertama, rumah Pura Melati Indah, baru mobil Civic putih, sama motor Harley. Nah, gitu. Motor Harley memang sudah di kami. Perihal rumah Pura Melati Indah, statusnya sekarang memang masih dalam tahap proses mencicil di Bank BTN. Dan di situ Mas Alif memberikan kebijaksanaan kepada JJ akan mengganti kredit yang sudah dibayar oleh Mbak JJ semenjak putusan ingkrah perceraian. Seperti itu. Dan Mas Alif yang akan meneruskan cicilannya ke Bank BTN. Itu permintaan dari klien kami dari pertama sekali sewaktu sidang mediasi pun sudah kita sampaikan. Jadi harapan kami sih kepada Mbak Jenny, ayolah buka hati nuraninya. Sebelum ini ketok palu, kami masih membuka diri, masih membuka hati untuk berdamai seperti itu. Jadi nggak usah lah kita lapor sana, lapor ke polisi, itu tidak akan menyelesaikan masalah seperti itu. Jadi hakim pun selalu mengimbau sebelum ini diketok palu dan pasti ada yang kalah, ada yang menang.